Selamat hari Minggu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus membangkitkan setiap kita pada hari ini. Tema firman Tuhan kali ini saya beri tema cara kerja kuasa Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus, yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu sudah ada di dalam kita. Kuasa yang dahsyat, kuasa kebangkitan ini ada di dalam setiap kita, jemaat Tuhan. Roh Kudus yang sama membangkitkan Lazarus dari kematian. Roh Kudus yang sama memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Roh Kudus yang sama menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, bahkan orang yang kerasukan setan. Tetapi pertanyaannya, mengapa Roh Kudus yang dahsyat ini tidak bekerja di dalam kehidupan kita? Kita tetap sakit, kita tetap kekurangan, kita tetap menderita. Mengapa? Ternyata Roh Kudus itu hanya dapat bekerja melalui kita. Ya, jemaat Tuhan, orang percaya. Roh Kudus tidak dapat bekerja sendiri tanpa kita. Karena itu kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga kita dapat menikmati kuasa Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Nah, kebanyakan dari kita orang percaya ini kita menunggu Tuhan bekerja, Tuhan menolong kita. Kita menunggu kuasa Roh Kudus itu menyelesaikan masalah-masalah kita. Cara kerja Roh Kudus tidak demikian. Justru Tuhanlah yang sedang menunggu kita untuk melakukan sesuatu hari ini, dan Roh Kudus akan menyertai dan melakukan kuasanya, tandanya yang heran dalam hidup kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, inilah Roh Kudus, inilah cara kerja Roh Kudus. Jadi di dalam ayat ini ada 3 hal di dalam diri kita yang harus dibangkitkan sebelum kuasa Roh Kudus itu bekerja nyata di dalam hidup kita. Ya, yang sakit sembuh, yang miskin jadi kaya, yang rusak dipulihkan. Ya. Ada bagian kita. Ya. Yang pertama dikatakan adalah kekuatan. Ada satu kekuatan dahsyat di dalam diri kita yang tidak kita sadari, sehingga otomatis tidak pernah kita gunakan. Ya. Apakah itu? Padahal ini sudah Tuhan taruh sejak kita lahir, kekuatan ini. Kita punya kekuatan ini, tetapi tidak pernah kita pakai. Di dalam Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, iblis, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ternyata kekuatan itu ada di dalam perkataan kita. Di ayat lain yang paralel dikatakan puji-pujian. Jadi perkataan kita ini berkuasa, punya kekuatan untuk mengalahkan iblis dan mengalahkan pekerjaan-pekerjaannya. Kuasa Roh Kudus ini bekerja
sesuai dengan perkataan kita, apa yang kita katakan. Ya, selama ini apa yang kata-kata yang keluar dari mulut kita? Tahukah saudara, satu-satunya cara iblis merusak hidup kita itu melalui perkataan kita. Karena iblis itu sudah kalah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan iblis sekarang ini tidak punya kuasa apapun. Iblis sudah dilucuti. Iblis hanya bisa memakai kekuatan kita atau kuasa kita untuk menghancurkan atau melawan kita. Yaitu kuasa iman. Kuasa iman adalah apa yang kita percayai, yaitu pasti jadi. Dan kuasa perkataan. Jadi hari-hari ini iblis ini berusaha meyakinkan kita tentang hal-hal yang buruk dan berusaha untuk meyakinkan kita untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Itulah cara kerja iblis. Jadi ayo mulai hari ini kita pakai kata-kata kita, ya, kuasa kekuatan yang Tuhan sudah taruh untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat, ya, melakukan mujizat di dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan kasih. Ya, kasih. Salah satu penghalang kuasa Roh Kudus bekerja adalah roh ketakutan. Ya, saya baca kembali 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, ini dari iblis. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi yang menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja adalah roh ketakutan. Di dalam bahasa asli, itu berarti adalah ragu-ragu atau malu-malu. Kita harus mengerti bahwa kasih Allah atau agape itu adalah kasih tanpa syarat. Artinya, dosa tidak mempengaruhi kasih Allah kepada kita. Perasaan selalu merasa berdosa, merasa bersalah, itu memberi kesempatan roh ketakutan itu bekerja di dalam kita. Ya, roh ragu-ragu, roh malu-malu, ya, sungkan sama Tuhan. Itu bekerja di dalam kita dan itu akan menyumbat kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena itu kalau Bapak Ibu selalu merasa bersalah, merasa berdosa, Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Ibrani 4 ayat 15-16 berkata demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi hanya orang yang datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian yang akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketertiban. Ternyata kuasa Roh Kudus itu bekerja melalui roh ketertiban. Artinya adalah hidup tertib atau penguasaan diri. Banyak dari kita yang menjalani hidup ini dengan iman, ya, kita tekun berdoa, kita tekun membaca firman, tetapi hidup kita tidak tertib. Nah, orang-orang yang demikian ini tidak akan mengalami kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Kolose 2 ayat 5 berkata demikian, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi iman dan hidup tertib ini adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Ya. Kita tidak bisa hidup dengan iman kemudian sembarangan dan kita diberkati Tuhan. Ya, itu tidak mungkin.
Tetapi iman itu tidak bisa bekerja ya tanpa ketertiban atau penguasaan diri ya dari kita. Ya, karena itu kalau ingin mengalami kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan, mari mulai hari ini kita hidup tertib ya, menguasai diri kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Mulai hari ini biarlah kuasa Roh Kudus itu bekerja dahsyat di dalam setiap kehidupan pribadi jemaat Tuhan. Dan kuasa itu mengubah, membangkitkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.